Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, semua kabarnya semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa semangat dalam menuntut ilmu ya. Ya, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Ayo sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan semoga kegiatan pembelajaran kita ini karena kita sudah berdoa bisa mendapat berkah dari Allah. Amin. Amin. Oke, anak-anak ibu sekalian, mohon dirapikan dulu pakaiannya. Ada yang bajunya keluar, dimasukkan dulu. Tempat duduknya dirapikan dan sambil dicek ya, kawan sebangkunya ada yang hadir apa tidak? Boleh dicek kan? Sekalian Ibu mengabsen. Ada nggak yang nggak hadir hari ini? Tahu hadir semua ya? Masuk semua, Bu. Hadir semua? Masuk semua, Ya, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, baik, kita bisa mulai pelajaran kita meskipun pelajaran akidah halal ini di jam yang terakhir, jam-jamnya sudah mulai ngantuk, lemas dan lapar. Tapi Ibu berharap tidak mengurangi semangat untuk belajar ya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Baik, anak-anak Ibu sekalian, buka bukunya halaman 37 mengenal kitab-kitab Allah. Sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sambil dibuka bukunya, Ibu mencoba menunjukkan sebentar ya. Ada nampak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Nah, materi kita hari ini yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan bertanya, kira-kira kitab-kitab Allah, mengenal kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman yang keberapa? 3, Bu. 3, Bu. Ya, rukun iman yang ketiga ya. Semua sudah tahu karena kemarin di kelas 3 pun sudah belajar ya mengenai rukun iman ini. Nah, tujuannya dari pembelajaran ini yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan dan motivasi agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Nah, konsep pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu penjelasan tentang materi ya. Bisa nanti Ibu sampaikan penjelasan tentang materinya. Lalu nanti kegiatan kita mengerjakan tugas. Nah, ini nanti tugas kelompok. Nah, baik. Ibu akan menjelaskan ya mengenai materi kita hari ini. Yang pertama, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat-umatnya. Nah, itu pengertiannya. Kita lanjut. Sedangkan fungsinya adalah sebagai petunjuk hidup agar manusia di dunia terarah seperti semestinya. Nah, lalu, ini dia. Macam-macam kitab Allah itu ada 4. Coba Reni baca yang pertama apa ini? Kitab apa? Suaranya mana? Kitab Taurat, Bu, yang pertama. Iya, kitab Taurat dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada Imrona, coba yang kedua. Kitab Zabur, Ibu, dari Nabi Dawud alaihissalam. Ya, betul sekali. Yang ketiga, Andre. Apa itu? Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Bu. Ya. Nah, dan yang terakhir ada kitab Al-Quran ya, itu kitab umat Islam kita, yaitu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Diturunkan abad ke-12 sebelum Masehi. Ini isi beberapa pokok kitab Taurat itu. Yang pertama, keharusan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia.
Yang keempat, supaya mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, supaya menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Kita lanjut. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat syariat. Selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Isi pokok kitab Injil asli yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tiga, penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, biografi Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Injil yang beredar sekarang adalah hasil dari pemikiran manusia, yaitu Paulus. Paulus adalah pemimpin umat Nasrani. Nah, selanjutnya kitab Al-Quran ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sekitar abad 6 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umatnya, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya untuk satu kaum atau satu bangsa. Waktu turun Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 144 surat, 6.666 ayat. Dan waktu turunnya Al-Quran disebut dengan apa? Nuzulul Quran. Iya, Nuzulul Quran. Dan ini sering ya kita laksanakan pada bulan puasa ataupun bulan Ramadan ya. Iya, Ibu. Nah, selanjutnya wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Dan ayat terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3 diturunkan pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Dan isi pokok kandungannya ada akidah atau keimanan, akhlak, nahda dan muamalah, sejarah, hukum-hukum, janji dan ancaman, serta ilmu pengetahuan. Nah, itu penjelasan dari Ibu secara singkat saja. Boleh nanti ditambahi di dalam bukunya, itu juga sudah lengkap. Ini hanya ringkasannya saja Ibu berikan. Nah, kesimpulan dari materinya ini, yang pertama, iman kepada Allah adalah rukun iman yang ketiga. Terus iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada Rasul yang termuat di dalam kitab-kitabnya, yaitu ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, baik. Ibu ingin bertanya, apakah sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Insya Allah paham, Ibu. Sudah, Bu. Kayaknya pelajarannya pun tidak terlalu sulit ya. Kita hanya mengulang-ulang kembali. Baik. Nah, sekarang Ibu akan membagikan beberapa kelompok ya. Nah, nanti kelompoknya ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Kelompok 1 nanti ada Ahmad Dahlan dengan Heri, terus Dedi dengan Andri, lanjut Zulis dengan Sayekti, yang terakhir Imronah, Wiwin, Reni. Itu yang 3 ya, karena orangnya ganjil. Nah, Ya, di Ibu. sini nanti ditunjuk siapa ketua kelompoknya ya. Ya, Nanti Bu. ini dituliskan nama-nama kelompoknya siapa saja. Lalu ikuti petunjuk umum yang ada di lembar kerjanya. Lalu tugasnya, nah ini ada yang 2 soal Ibu berikan. Nah, nanti kamu diskusikan dengan teman-temannya. Nah, waktunya ini Ibu kasih waktu untuk minggu depan ya. Presentasinya untuk minggu depan. Karena kayaknya waktunya nggak mencukupi kalau kita selesaikan hari ini. Nah, nanti masing-masing setelah menunjukkan ketua kelasnya, nah nanti ketua kelompoknya, nanti ketuanya itu akan mempresentasikan hasil diskusinya bersama kawannya tadi ke depan satu persatu. Nah, sampai sini bisa dipahami tugasnya? Bisa, Bu. Baca, Bu. Nah, saling bekerja ya, jangan ada yang cuma hanya satu yang mengerjakan, yang satu mencari teman cerita ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Baik, karena waktunya sudah mau habis, materi kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini saja ya. Untuk materi lanjutannya nanti kita lihat untuk minggu depan masih dengan materi yang sama, hanya saja tugasnya yang berbeda. Nah, ini jam mau pulang, pesan Ibu nanti sampai di rumah
ganti bajunya, letakkan di mana tempatnya, jangan main campak-campakkan. Lalu sholat dan makan ya, tetap jaga Iya, Bu. kesehatannya. Ya, Bu. Ya, Bu. Siap. Baik, Ibu akhiri materi kita ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.